قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين. أو قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك، أو لشريف أنا عدوك وعدو جدك، مريدا النبي صلى الله عليه وسلم. Sallallahu Muhammad. Auqala, atau ada orang yang berkata li muslimin, kepada seorang muslim, ana aduka, aku adalah musuhmu, wa adu nabiyika, dan musuh nabimu. Maka perkataan semacam ini bisa menjadikan murtad. Auli syarifin, atau ada orang yang mengatakan kepada syarif. Syarif itu salah seorang keturunan Rasulullah SAW. Dia mengatakan begini, ana aduka, aku adalah musuhmu, wa adu jaddika, dan musuh kakekmu, yaitu Rasulullah SAW. Muridan, dia menghendaki dengan kalimat tersebut an-nabiyya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, termasuk hal-hal yang menjadikan murtadnya seseorang. Di sini dibahas memang agak panjang kali lebar, karena memang hal-hal ini sangat penting diketahui agar kita itu tidak terperosok masuk ke dalam yang namanya kemurtadan. Di sini kalau ada orang ngomong kepada seorang muslim, aku adalah musuhmu dan musuh nabimu, maka perkataan semacam ini menjadikan murtad. Orang yang berkata perkataan yang seperti ini berarti murtad. Kenapa? Karena dia telah memproklamirkan dirinya menjadi musuh seorang muslim dan musuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya murtad dia. Kalau dia orang Islam, murtad. Kejadian ini, perkataan semacam ini dulu pernah terjadi di tahun 874 Hijriah. Saat ini tahun pinten 1446. 6 atau 7? Oh 7, tahun baru ya kemarin. Ya. Itu di tahun 784. Pernah terjadi ada orang muslim ngomong kepada saudaranya muslim, aku musuhmu dan musuh nabimu. Kejadian ini pernah terjadi di daerah negeri Tunisia, sekarang Tunisia. Maka ketika ada kasus semacam ini, para ulama di daerah di negeri tersebut bahsul masail. Ini kok ada orang muslim ngomong ke saudaranya muslim omongan semacam ini hukumnya gimana? Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, kalau saat ini viral, itu memang tugasnya para ulama untuk membahas hukum-hukum yang terjadi di masyarakat tersebut. Contoh yang saat ini lagi viral, hukum son horeg. Dibahas sama para kiai, terutama kiai yang viral dari Jawa Timur itu Gus Muhyiddin Aman Ali. Itu salah satu guru saya pernah belajar sama beliau setahun. Itu ketua NO cabang Pasuruan, alim alama beliau, alim banget. Itu alumni senior Lirboyo, nggak kaleng-kaleng, karangan kitabnya banyak. Memutuskan son horeg haram karena banyak madharat dan lain-lain. Sing duwe son horeg nggak terima
Padahal yang dimaksud itu aslinya ya son sing suaranya keterlaluan sampai kadang-kadang kocone wong itu pecah-pecah kabeh. Genteng doanggrung, goro-goro saking bantere. Terus acaranya itu ada penari-penari yang mengundang sahabat dan seterusnya. Itu diantara fatwa kenapa haram karena seperti itu. Sempat ada juga yang sakit jantungnya akhirnya goro-goro saking bantere. Sound horeg sama sound system itu beda. Nek sound system boleh karena suaranya standar, nggak merusak pendengaran. Nek sound horeg itu bisa jebol pendengaran orang itu. Nek terus-terusan loh, iso-iso jadi tuli karena gendang telinga kita tidak mampu menerima suara yang terlalu keras. Nah sound horeg itu suaranya terlalu keras, bisa merusak pendengaran. Apalagi nek bayi lagi lahir sound horeg ning sandingan, wah jebol itu bisa bahaya. Makanya difatwakan haram supaya ngerem alias soalnya ini ya digendoni, ojo banter-banter, volumenya dikurangi sehingga menjadi sound system alias sound sing normal ae. Ojo terlalu banter-banter karena itu berbahaya. Suara itu ada batasannya. Terlalu banter bahaya, bisa tuli itu yang dengar. Nah saat itu juga sama, para ulama bermasail terjadi ada muslim menghina muslim lainnya dengan kata-kata aku musuhmu dan musuh nabimu. Ulama saat itu bermasail. Akhirnya sebagian ulama yang bermadhab Malikiyah, bermadhab Imam Maliki dan juga madhab-madhab yang lain, intinya mereka sepakat bahwasanya orang tersebut dinyatakan murtad, wajib tobat. Orang yang mengatakan apa dia adalah musuhnya Nabi Muhammad adalah orang yang dinyatakan murtad oleh para ulama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an itu mengatakan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Orang yang menjadi musuhnya Allah, musuh malaikat-malaikatnya Allah, musuh para rasul-rasulnya Allah, apalagi ini Nabi Muhammad dinyatakan sebagai musuhnya, wa Jibril wa Mikala, dan dia menyatakan musuh terhadap Jibril, musuhi malaikat Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah musuh terhadap mereka lil kafirin, berarti dia disepempel menjadi orang-orang yang kafirin, termasuk kelompok kafir. Nek muslim berarti murtad karena sholih. Dalilnya dalil yang sholih, orang yang memproklamirkan dirinya musuhan terhadap Nabi Muhammad, menyatakan musuh terhadap Nabi Muhammad, maka jelas di Al-Quran dalilnya sangat jelas, dia dinyatakan kafirin oleh Allah SWT, berarti orang tersebut murtad. Nah itu saat itu difatwakan murtad. Orang tersebut murtad dan disuruh untuk bertaubat. Kemudian timbul pertanyaan, kalau dia ngomong cuman begini terhadap saudara muslim, aku musuhmu, gitu toh, tidak ditambahi embel-embel aku musuhmu dan musuh nabimu, kalimat dan musuh nabimu dihilangkan, cuman aku musuhmu, gitu toh, gimana? Maka tidak menjadikan murtad. Kecuali kalau niatnya dia aku musuhmu, maksudnya musuh terhadap agamamu, kamu muslim, aku musuh dengan agamamu. Nek niatnya itu baru murtad. Tapi nek cuma niatnya aku ini musuhmu, dia ngomong terhadap orang Islam, maksudnya musuh terhadap orangnya, bukan agama yang dia peluk, maka tidak apa-apa, tidak murtad. Cuman ya dosa musuhan terhadap sesama umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi itu gambarkan al-muslim, akhul muslim, kal jasadil wahid. Muslim satu dengan muslim lainnya itu ibarat satu tubuh. Satu tubuh, kakinya
kesleo, tangannya mijeti, mulutnya ikut-ikutan adu, cah cilik ya nangis, aduh nangis, matanya ikut neteskan air mata. Sing loro sikile tapi tangannya melu, mulutnya ikut, matanya juga ikut. Kadang-kadang cah cilik saawake juga ikut merasakan sakit demam, gara-gara kesleo. Nah seperti itulah gambaran orang muslim terhadap muslim lainnya, kayak satu tubuh, kita ini satu saudara, dipersaudarakan langsung oleh Rasulullah SAW dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesama muslim adalah saudara. Karena itu Imam Ghazali itu pernah mengatakan begini, I'lam annal ulfata samratu husnil khuluq at-tafriqata samratu su'il khuluq. Ketahuilah sesungguhnya saling mencintai, tidak bermusuhan itu adalah buah dari akhlak yang baik. Sebaliknya suka permusuhan antara muslim satu dan muslim lainnya, senengane musuhan, senengane tukaran, apalagi diadu domba biar saling membenci, itu adalah buah dari akhlak yang jelek. Karena itu titiane wong iku apik napa elek, lihat orang ini suka musuhan sama orang benda. Kalau dia suka musuhan, suka provokasi, suka adu domba, menebar benci sana sini, apalagi kok dikenal kiai, ulama atau yang lainnya, tapi ngajarkan benci terhadap golongan ini, golongan itu, saya nggak cocok dan bermusuh kan, ini berarti anaknya jelek. Nah, orang seperti itu tidak bisa jadi patokan, nyebar kebencian ke sana kemari, safari ke sana kemari, tapi tujuannya mecah belah, menyebar kebencian di antara umat Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dari titik aneh ngoten karo Imam Ghazali. Wong nek senengane tukaran, senengane provokasi, senengane nyebar benci, yo elek. Sebaliknya wong nek ngejak rukun, senengane persaudaraan, rukun, gak gelem tukaran, bahkan kalau perlu dia ngalah, oh ini berarti wong apik. Tidak aneh ngoten mawon. Nek cara Imam Ghazali ngoten gampang. Wong iki apik ora ngerti sifate. Tugas senengane tukaran, angel kali wong, maafno, angel dasar wong elek. Nggih, cuman yo niku untuk diri kita masing-masing wis, mboten saking nilai orang. Tapi nek ketemu wong sing angelan ngoten niku wis lebih baik menghindar. Nggih, daripada mengke ruwet, bulet, jelimet kira urusan karo wong sing ngoten niku kan repot. Lebih baik kita hindari. Karena itu Nabi SAW inti terutusnya beliau ya ini memperbaiki akhlak, karena ini sumber dari semua kebaikan. Itu lihutan mima maka rimal akhlak. Intisari terutusan Nabi dan dari akhlak sing apik. Karena kalau sudah akhlak baik, maka muslim satu dan lainnya akan saling mencintai, saling bersaudara, tidak akan musuh-musuhan. Apalagi sampai terang-terangan aku musuhmu, aku mau awakmu, aku musuhmu, salah-salah pitong keturunan. Ini gara-gara akhlak yang jelek, akhirnya keluar kata-kata yang seperti itu, memproklamirkan diri bermusuhan terhadap sesama umat Islam. Karena itu intisari terutusnya Rasulullah membenahi akhlak yang baik, dan ini jadi tanda wong nek akhlake apik berarti wong apik. Ciri khasnya tadi itu tidak suka permusuhan, tidak suka nyebar kebencian. Begitu juga jenengan yang punya anak, mondokkan di pondok tertentu, niku nek pengen ngertos pondok itu bagus apa tidak, lihat akhlaknya. Ketika anak sampai di rumah anaknya wis apik, masuk pondok tambah apik apa tambah elek, itu diperhatikan. Gampang cara memperhatikannya. Ini pondok ini bagus, cocok untuk anak saya atau tidak. Lihat akhlaknya, perkembangan akhlaknya gimana. Oh dulu pas di rumah sebelum mondok, kalau sama orang tua sopan, salaman. Tapi ini ketika masuk pondok malah
bentak, ngamuk dan lain-lain. Oh, berarti nggak cocok di pondok itu. Cari pondok yang lain supaya akhlak anak kita itu terbenahi lagi. Ibarat obat berarti nggak cocok. Wong pusing ini kan obat macam-macam. Enak sing obat kuning dia nggak cocok. Mobil sampai akeh nggak cocok. Obat hijau satu tok cocok, pusingnya langsung hilang. Sama. Pondok pesantren tempat pendidikan untuk anak-anak kita juga seperti itu. Lihat, kalau di tempat itu akhlaknya tambah bagus, oh berarti cocok untuk ini bagus. Karena intisari dari diajarkan terusnya Rasulullah adalah membenahi akhlak yang baik. Karena dari akhlak yang baik ini, akhlak yang mulia ini tidak akan ada permusuhan di antara sesama umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu di dalam hadis yang sahih Nabi SAW pernah mengatakan begini, wa innahu man ya'shu minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid. Sesungguhnya kata Rasulullah, barang siapa yang hidup dari kalian alias panjang umur, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan pendapat macam-macam, perbedaan aliran macam-macam, baik golongan yang berupa masalah agama atau golongan yang berupa duniawi, masalah dunia, politik dan lain-lain, akan banyak perbedaan macam-macam sampai yang melihat itu bingung. Ini kok beda-beda kabeh. Maka saat terjadi seperti itu Nabi pesan satu pesan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kita ketika terjadi perbedaan macam-macam di akhir zaman seperti itu, kalian bingung, maka peganglah sunnahku kata Rasulullah dan sunnah khulafa'ir rasyidin, sunnahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Nenek tali kita gigit pakai gigi samping sini, geraham ini kuat, gigitan itu kuat, tali itu tidak akan lepas. Tapi kalau kita gigit pakai gigi depan, tali itu mudah lepas, ditarik berontol giginya. Tapi nek gigi yang samping kuat gigitannya, alias pegang sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku ini kalau sedikit dengan erat ketika terjadi bermacam-macam golongan, bermacam-macam perbedaan yang akan terjadi. Apa sunnah itu? Yang tak lain adalah sunnah persatuan, sunnah menjaga persaudaraan terhadap sesama umat Islam. Sayyidina Abu Bakar beda pendapat sama Sayyidina Umar, Sayyidina Umar beda pendapat sama Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman beda pendapat sama Sayyidina Ali. Tatkala mentafsiri kalimat him itu maknanya apa? Setahun, 2 tahun atau berapa? Empat-empatnya beda. Dan ini makna yang ada di lafaz yang ada di Al-Quran, maknanya sudah beda-beda. Memaknai Al-Quran beda-beda, empat-empatnya beda. Tapi lihat bagaimana empat-empatnya saling menghormati, tidak lantas tafsiranmu itu bohong, enggak ilmiah itu. Enggak seperti itu mereka. Mereka menghormati perbedaan tersebut. Akhirnya para sahabat Rasulullah mereka tetap bersaudara, tetap saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala walaupun beda-beda pendapat, beda tafsiran. Nah, ini sunnah ini yang perlu kita hidupkan, perlu kita pegang di akhir zaman. Jangan sampai kita mau dijadikan pecah antara sesama umat Islam, apalagi kok niru seperti orang ini tadi yang ngomong aku musuhmu wahai orang Islam, aku musuhmu wahai saudaraku muslim dan seterusnya. Sesama umat Islam malah pengen jadi musuhan. Waliyadu billah min dzalik. Nabi SAW pernah bersabda, "Man tarakal mira' wa qudil bana lahu baita dunya lahu baita fi rubdil jannah. Wa man tarakal mira' wa huwa muhib dunya lahu baita fi 'alal jannah." Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, meninggalkan permusuhan karena dia memang salah, dia salah ngakui dan gak mau musuhan, terus minta maaf, maka akan dibangunkan istana di surga paling bawah. Sebaliknya barang siapa yang meninggalkan permusuhan, percekcokan, perdebatan,
padahal dia itu benar sebetulnya, maka dia akan dibangunkan di surga istana yang paling tinggi ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua intinya agar kita saling bersaudara, jangan bermusuhan terhadap sesama muslim, apalagi mengatakan aku musuhmu, apalagi mengatakan aku wahai muslim musuhmu dan musuh nabimu. Maka perkataan semacam ini kalau disambung dengan musuh nabimu, maka dia pun menjadi murtad. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya, awli syarifin, atau ada orang ngomong kepada seorang syarif, seorang keturunan Rasulullah SAW, aku musuhmu dan musuh kakekmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ini juga murtad. Kalau dia ngomong aku musuhmu dan musuh kakekmu, kakekmu maksudnya kakek yang dekat, bukan Nabi Muhammad, enggak murtad. Tapi kalau dia maksud kakek adalah Rasulullah, maka orang tersebut murtad, karena berarti musuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di sini disebutkan awli syarifin. Syarif itu sama dengan sayyid. Sayyid itu sama dengan habib. Telur itu bodoh. Walaupun sekarang geger masalah habib dan lain-lain, terserah mereka lah. Ini nek kulo pribadi, saya punya guru Kiai Maksum Dahlan, beliau punya guru Mbah Muslim Pragen. Mbah Muslim Pragen punya guru, banyak guru beliau, diantaranya Mbah Zubair. Mbah Zubair itu bapaknya Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair punya guru Mbah Hasan Asy'ari, Mbah Hasan Asy'ari punya guru Mbah Khalil Bangkalan. Saya kenal Habib itu keturunan Nabi dari guru saya, Pak Yai Maksum Dahlan yang di Demak. Saya diajari untuk cinta kepada para habaib, karena memang itu ajaran dari guru-guru beliau. Beliau semua beragam itu adalah memang keturunan Rasulullah SAW. Saya nggak percaya, terserah. Tapi kalau saya ngikuti guru-guru saya yang jelas ilmunya, jelas soalnya, jelas bahkan guru-guru beliau soalnya jelas, daripada ngikuti saya zaman akhir saya nggak jelas. Kesolehannya kita belum tahu, apalagi kok kewaliannya. Nah, secara dohir malah nyebar benci sana sini, ini tadi sudah tereliminasi. Wong nek nyebar kebencian sana sini itu jelas tidak bisa jadi panutan. Masalah percaya bahwa percaya ngikuti, dengan ngikuti sinten monggo. Nek kula saya tidak mungkin meninggalkan ajaran guru-guru saya gara-gara orang yang enggak saya kenal. Guru-guru saya tetap saya ngikuti beliau-beliau. Toh lebih selamat. Nah, dirasa nanti ya kroso, wong nyebar benci romo ini lapo. Nah, lama-lama kita ngajarkan cinta terhadap beliau-beliau semua para baik, sayyid, syarif, modul itu telur-telur ini di kitabnya Syekh Nawawi juga menyebutkan itu. Nah, kalau ada orang dia ini syarif, sayyid, habib, mereka adalah orang yang punya nasab ke Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini saya bahas karena memang materinya sampainya di sini. Sebetulnya saya sudah bahas ini kakean nih. Tapi karena materinya sampai sini, awli syarifin, atau ada orang ngomong kepada syarif, aku musuhmu dan musuh kakekmu. Kalau dia menghendaki Nabi Muhammad berarti dia murtad. Karena ada materinya ini, jadi ya tak bahas. Nek tidak saya bahas, nanti saya nggak amanat berarti. Berarti saya menyembunyikan ilmu. Man kata ilman al-jamahullahu bil jami minan nar, kama qala Nabi SAW. Beliau pernah memberikan warning kepada orang-orang yang berilmu, kalau disembunyikan ilmu tersebut padahal sudah saatnya diterangkan, maka orang tersebut yang berilmu itu akan diberi kendali dari api neraka. Terangno, masalah yang percaya monggo, saya tidak percaya ya wes tanggung sendiri nanti. Saya percaya karena saya mengikuti guru-guru saya, orang-orang yang sudah jelas sanadnya, jelas ibadahnya, jelas sholahnya, bahkan guru-guru mereka jelas wali-walinya. Termasuk salah satunya Mbah Maimun Zubair. Niku kan kita tahu ulama besar, itu ada videonya. Saya simpen videonya niku. Beliau mengatakan apa? Wali songo semuanya itu adalah min dzurriyyatil habaib, keturunan dari habaib alias keturunan Rasulullah SAW. Kecuali dua orang, yaitu Sunan Kalijogo dan Sunan Muria. Nek Sunan Kalijogo kali Sunan Muria niku asli wong Jawa. Tapi nek lainnya itu imigran.
imigran semuanya. Wali-wali yang lain itu imigran, pendatang semuanya, bukan pribumi. Karena itu nenek wong, selain pribumi itu berarti jelek, kita ngajak musuhan. Pribumi dan non pribumi boleh dipisah-pisah. Makanya hati-hati. Ini fitnah akhir zaman yang disebutkan Nabi tadi itu, di akhir zaman akan banyak perbedaan pendapat sampai akhirnya musuh-musuhan. Nah, kita dikasih tahu Nabi tadi, ikuti yang nggak ngajarkan musuh, ikuti yang nggak ngajarkan musuhan, yang nggak ngajarkan apa itu kebencian. Dan itu sih benar. Karena itu, nah di sini kenapa para ulama kita termasuk salah satu Mbah Maimun mengajarkan dan menerangkan tentang habaib bahwa mereka itu keturunan Rasulullah, karena memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Pak, memang diajarkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat, cinta kepada ulama, cinta terhadap sesama umat Islam, bahkan cinta terhadap semua makhluk Allah. Dan satu, cinta terhadap keturunan Rasulullah SAW. Ini yang jarang dibahas. Kalau seumur-umur, kalau tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu punya keturunan, ya pas kalau pondok dan Demak nih, ketemu Pak Yai Maksum nih, kalau belajar di sana 7 tahun setengah, niku baru tahu kalau Rasulullah punya keturunan. Pas kalau belum pondok ya nggak tahu, nggak pernah ada yang ngajar. Dan ini memang jarang dibahas. Karena memang ya mungkin belum waktunya atau gimana. Yang jelas ulama-ulama kita ngajarkan ini itu ada dalilnya di Al-Quran. Nabi SAW sebagaimana Allah SWT berfirman, "Kulla as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian alaihi atas dakwah yang aku sampaikan ajran opah, aku tidak minta opah. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan fil qurba, di dalam kerabat Rasulullah. Ulama mentafsiri yaitu keturunan Rasulullah SAW itu ada sampai sekarang, dan puncaknya nanti adalah keturunan beliau yang paling mulia yaitu Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi itu jelas ono keturunannya Kanjeng Nabi. Nah, gak percaya Nabi Muhammad punya keturunan, berarti dia dikhawatirkan tidak percaya Imam Mahdi. Nah, nggak percaya Imam Mahdi, dikhawatirkan ya keluar dari agama Islam, karena derajat hadis tentang Imam Mahdi itu sampai mutawatir, sehingga percaya iso keluar dari agama Islam. Alhamdulillah min. Karena itu, kita intinya disuruh mencintai para keturunan Rasulullah. Adapun ikuti apa tidak, kalau ada Sayyid, Syarif, Habib, senyeleneh, gak sholat, mabuk dan nenek, ya jangan diikuti. Perlu nasihati, nek sadar jadi wong apik, sampai berarti ngajarkan salah satu keturunan Rasulullah. Luar biasa itu. Betapa bahagianya Nabi ada keturunannya yang sadar gara-gara sampean nasihati. Jangan malah dicaci-caci. Wong biasa nih loh, sesama muslim ada orang maksiat, kita tidak boleh menghina-hina dia loh. Dia bisa jadi nanti tobat, bahkan bisa menyelip kita yang mungkin ahli taat, bisa keselip kok. Gak oleh ngeremehin wong, apalagi kalau memang dia itu keturunan Rasulullah SAW. Habib kah, Sayyid kah, Syarif kah, sama itu. Di Pontianak itu ada kerajaan Al-Qadri, namanya Sayyid Syarif Al-Qadri, raja pertama di Pontianak yang mendirikan kota Pontianak itu Kesultanan Qadriyah. Itu habaib, itu para habaib keturunan Rasulullah SAW. Ada sampai sekarang makannya, kerajaannya masih ada di sana. Saya pernah ke sana, nampak tilas, ada semuanya. Bukti-bukti sejarahnya ada semuanya di sana. Dan diakui oleh pemerintah Pontianak sampai sekarang. Nah, karena itu, jangan kita mau diadu domba terhadap sesama umat Islam, apalagi orang-orang yang mereka menurut para guru-guru kita adalah keturunan Rasulullah SAW. Nek sing menyimpang dari mereka para habaib, mereka para syarif atau sayyid menyimpang, jangan diikuti. Nek Habib, Sayyid, Syarif datang ke sampean minta ini minta itu, nek sampean rego kei mega tolak dengan bagus, selesai gitu aja. Nggak usah begini, gak enak begini kok maksa-maksa dan sampean ngei-ngei, nek ndak minta maaf saja belum bisa ngasih. Terus yang penting jangan nyaci, yang penting jangan kita ngusir-ngusir orang. Karena orang biasa kalau datang minta-minta aja kita harus sopan. Maaf, belum bisa ngasih. Ojo langsung disengeni. Wah ini berdino, mes, wae. Orangnya ini. Jangan. Bahwa masalah para
tanhar. Kalau ada orang yang meminta-minta, fala tanhar, kata Al-Quran itu. Coba sentak-sentak. Nek wong minta-minta, oh jangan kamu bentak-bentak. Nek pengen ngei-ngei, nek enggak ngei, maaf. Enggak betul sakit maringi. Maaf belum bisa kasih. Wes gitu aja, rumusnya gampang. Ini ngadepi HP, ngadepi sayang, ngadepi syarat. Ya sama seperti itu. Nek pengen ngei-ngei, enggak. Udah biasa aja. Yang penting jangan sampai kita benci terhadap beliau-beliau semuanya itu. Dan secara umum kita tidak diajarkan benci terhadap siapapun. Kita semuanya adalah bersaudara. Nah, di sini kalau ada orang ngomong, aku musuhmu wahai Habib, aku musuhmu wahai Sayyid, aku musuhmu wahai Syarif, dan musuh kakekmu. Terus dia yang dimaksud kakekmu adalah Rasulullah, maka dia menjadi murtad. Atau tadi itu ada orang ngomong, aku musuhmu wahai orang Islam dan musuh nabimu, maka dia juga murtad. Dua kasus ini, dua perkataan ini menjadikan orang tersebut murtad, keluar dari agama Islam. Karena itu, semoga kita semua dijaga oleh Allah, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman yang kadang-kadang membuat kita bingung, dan bahkan kita kadang-kadang ikut membenci satu golongan, padahal mereka semua tidak pernah ngambil harta kita, tidak pernah menghina kita. Kita ikut-ikut menghina, kita ikut-ikut benci, padahal tidak ada satupun dari mereka yang benci kita, yang ngambil harta kita, yang dolimi kita, tidak. Nah, kadang-kadang orang awam itu kena arus melu-melu benci, melu-melu apa itu, ada pribumi, non pribumi di kota-kota, akhirnya saling benci sana sini. Padahal yang dibenci itu tidak pernah sama sekali kenal sama dia, benci dia ya enggak, dolimi dia enggak, dan seterusnya. Karena itu semoga kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.